Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan muslimin dan muslimat, syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesehatan. Dipertemukannya lagi kita pada pembahasan yang baru ini tentang judul sholat. Dan juga di dalam sholat ini kami membacakan ayat Al-Quran dulu pada surah Al-Mu'minun ayat 1 dan sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini, Allah menjelaskan tentang beberapa orang yang menjadi calon penghuni surga Firdaus. Nah, dapat gambaran dari Allah SWT, beginilah tanda-tandanya beberapa orang nantinya yang akan menjadi calon penghuni surga Firdausnya Allah SWT. Mudahan kita semuanya, diri kita semuanya, tetangga semuanya, keluarga kita semuanya, hamba Allah, umat Rasulullah semuanya menjadi orang yang diridhai Allah. Mudahan kita semuanya masuk surga Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa sih orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak berguna. Mereka menghindari perbuatan yang sia-sia, menzalim orang, menggosip orang, menganiaya orang, menipu orang, menghina orang. Itu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari perbuatan yang sia-sia itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya, berzakat bagi yang mampu. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya.
Dia kalau dia punya istri, dia tidak selingkuh. Kalau dia punya suami, dia tidak selingkuh. Kalau dia sendirian, dia tidak maksiat di luar rumah. Dia tidak berzina kepada orang-orang yang bukan muhrimnya. Semoga Allah lindungi diri kita dan keluarga kita semuanya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya. Ini hati-hati jangan salah paham. Kecuali terhadap hamba sahayanya. Sekarang tidak ada lagi hamba sahaya. Dulu zaman perbudakan. Awal mula Islam dibolehkan melakukan itu kepada hamba sahaya. Tapi zaman sekarang jangan disalahpahamkan ayat ini. Jangan dilakukan kepada pembantu. Jangan mengambil dalil di sini salah paham nantinya mengambil dalil kecuali kepada hamba sahayanya. Jangan diartikan hamba sahaya ini pembantu rumah tangga, kasihan nanti. Akhirnya pada bunting semua pembantu nanti pulang ke rumah karena kalau salah paham ayat ini. Naudzubillah, bukan itu maksudnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanahnya. Amanah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi umat, bagi agama, dan bagi kerjaan kita semuanya amanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ladina liman la amanatalah. Tidak ada satupun agama yang tidak amanah. Semua agama itu mengajarkan amanah. Karena Rasulullah bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji mengingkari. Apabila dia dipercaya khianah. Nah itu, naudzubillah. Kemudian walladzina hum ala shalawatihim. Nah, shalawatihim yang pertama tadi ayatnya minta maaf tadi ada sedikit salah baca. Afwan. Sini walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Nah, salatnya. Menjaga salatnya. Siapa sih menjaga salatnya? Dijaga salat insyaallah pada awal. Salat itu ada batasannya, ada waktunya. Inna salata kanat 'alal Rasulullah bersabda, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kata Rasulullah ada pada waktunya. Ada jam-jam tertentu tentang salat. Ulaika humul warithun kata Allah. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Apa sih yang diwarisi mereka? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka cikal bakal jadi penghuninya, tempatnya, makomnya di surga firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali ke tentang salat. Salat ini adalah tanda kita, perwujudan kita, keimanan kita kepada Allah SWT tentang Islam. Karena Rasulullah bersabda yang membedakan antara umatku orang Islam tentang mereka yang tidak muslim adalah salat. Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayo sama-sama kita jaga salat kita. Kita jaga salat kita, perbaiki salat kita. Maksud di sini salat khusyuk di sini adalah salat yang menjaga benar-benar mengingat Allah SWT. Tidak kosong batinnya dari mengingat Allah. Karena ibadah tanpa mengingat Allah SWT habaan mansuran, seperti debu yang tertiup angin. Sia-sia amal kita kalau seperti debu tertiup angin. Namun kita manusia yang lemah, dhaif, tidak berdaya tanpa hidayah Allah. Kita hanya menjalankan perintah Allah, salat saja. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Jangan sampai kita karena takut tidak diterima tidak salat juga. Allah tidak seperti itu juga. Kita sambil belajar pelan-pelan bab salat. Sambil kita belajar
pelan-pelan tentang gimana sih sholat yang khusyuk yang diterima Allah SWT. Kita belajar bagaikan orang berenang sambil minum air. Nah, ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sholat, di dalam sholat itu kita menghadap Allah SWT. Namun bahasannya menurut ulama di dalam ilmu fikih, sholat itu syarat sah sholat adalah pertama dulu suci badan dulu, suci pakaian, suci tempat sholatnya. Badan kita sudah bersih dari kotoran dan najis. Nanti kita bahas pada bab wudu dan istinja. Pada edisi yang lain, suci badan, suci pakaian, suci daripada najis dan kotoran, dari kencing anak dan sebagainya. Tapi ada kencing anak kecil yang masih minum air ASI ibunya, itu cukup, itu namanya najis mukhafafah, najis kecil. Itu najis, cukup dipercikan air sudah bersih. Tapi kalau najis yang lebih besar lagi adalah najis yang anak yang sudah bisa makan nasi, nah, itu harus dicuci dulu. Jadi ikhwan muslimin dan muslimat, di dalam sholat itu kita menghadap Allah SWT, dada kita menghadap Baitullah. Pertama tadi hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mata kita melihat tempat sujud, jangan kemana-mana. Apabila mata kita kemana-mana kiri dan kanan, dia khawatirkan hati kita nanti setelah sholat gelisah, lupa kepada Allah. Semakin kita fokus ke tempat sujud, mengingat Allah, menghadap Baitullah, maka setelah sholat hati kita akan fokus kepada Allah SWT. Hati kita akan senantiasa zikrullah, mengingat Allah SWT. Namanya jazabah ilahiyah. Hatinya senantiasa ditarik Allah SWT dengan hidayah. Jazabah ilahiyah itu adalah hatinya senantiasa ditarik Allah SWT dengan hidayahnya. Karena dia sholatnya khusyuk. Tadi matanya ke tempat sujud, tidak melayang-layang kemana-mana matanya. Hatinya mengingat Allah, dadanya menghadap Baitullah. Maka setelah sholat hatinya juga dijaga Allah. Allah berjanji, barang siapa menjagaku, kata Allah, maka aku akan menjaga dia. Nah, di antaranya banyak cara untuk menjaga Allah SWT. Maksudnya mengingat Allah. Apabila kita menjaga Allah di dalam sholat kita, mengingat Allah dengan khusyuk dalam sholat kita, maka Allah akan menjaga kita setelah sholat. Berjalan dijaga Allah, mau ke sana kemari dijaga Allah, mau tidur dijaga Allah, bangun tidur dijaga Allah. Ketika kesusahan ditolong Allah, karena sholatnya khusyuk menjaga Allah, maka Allah pun menjaga dia, insya Allah.